Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawadi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang masa kuliah saya dulu ya, di mana saya punya seorang sahabat perempuan yang bernama Laura. Saya ini orang yang hidup sangat sederhana ya, bahkan kalau mau distratakan tuh saya ini dari keluarga yang menengah ke bawah gitu ya. Saya bisa kuliah pun hasil keringat saya sendiri dengan banyak mencari kerjaan-kerjaan ya yang bisa saya kerjain gitu ya, ngebantu orang lain. Ya bahkan sampai nguli bangunan gitu ya. Kalau emang kesempatannya ada apapun itu saya kerjain. Nah, sahabat di kampus saya ini namanya Laura yang dia tuh ternyata punya cita-cita untuk membangun sebuah bisnis ini florist ya. Bisnis yang dekat sekali dengan tanaman dan bebungaan gitu ya. Jujur sih saya nggak ada nggak ada bakat di bidang, atau mungkin saya nggak tahu banyak sekali tentang bunga dan tanaman-tanaman seperti itu. Tapi Laura nih ngajak saya karena emang butuh tenaga laki-laki. Karena untuk merangkai atau membuat kayak ucapan dengan bunga kayak gitu-gitu butuh tenaga laki-laki. Ya saya sih ayo aja ya. Dan selama ini pun Laura udah cukup banyak membantu saya. Jadi waktu itu akhirnya dibuatlah toko bunga. Yang mana disetujui oleh orang tuanya Laura. Orang tua Laura nih kayaknya sih kalau saya lihat tuh, karena saya paling ketemu sekali 2 kali ya sama bapaknya tuh, kayaknya dia wirausaha atau bisnismen, entah jenis usahanya apa saya nggak tahu. Yang jelas kalau ibunya itu dokter kecantikan di kota tempat saya tinggal ya. Nah waktu itu akhirnya bukalah usaha bunganya. Setahun berjalan rupanya yang tadinya kecil gitu akhirnya dibukalah toko yang semakin lumayan gede gitu ya. Dan bahkan di belakang tokonya itu ada rumah. Rumahnya itu ditempati sama Laura. Khusus dipersiapkan semua oleh orang tuanya Laura. Tahun kedua mulai berjalan, akhirnya karyawan semakin banyak bertambah. Dan usaha florist milik Laura pun semakin maju. Sampai suatu hari waktu itu Laura izin ke saya menitipkan toko bunganya yang dia katanya mau ke rumah orang tuanya. Jadi orang tuanya Laura ini punya banyak rumah ya di kota itu. Ya entah saya nggak tahu ke rumah yang mana gitu ya. Ya sudah, akhirnya waktu itu saya jagain toko bunganya, urusan keuangan juga saya yang handle karena saya dipercaya sama Laura. 3 hari, 4 hari Laura gak juga kunjung balik ke toko bunganya gitu ya. Ya saya coba hubungin Laura juga gak ada respon gitu ya. Baik di telepon gak bisa maupun di WhatsApp. Nah pada suatu hari waktu itu, jadi di belakang toko bunga itu kan ada rumah Laura. Nah ada kayak semacam ruangan lagi yang dibuat untuk kita merangkai bunga-bunga ucapan dan segala macam gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan merakit dan merangkai bunga tuh ada di rumahnya Laura dan disediakan tempat untuk itu. Di
Ya, dan kalau dilihat seperti semacam gudang ya. Banyak ya, kayak ada lukisan kayaknya nih ya, kalau dilihat dari selendang hijau dan pakai kemben gitu ya, lukisan perempuan, kayaknya sih itu Ratu Pandai Selatan ya kayaknya. Terus kemudian ada foto keluarganya Laura, terus ya ada beberapa kardus juga. Nah itunya apa namanya, ruangannya tuh kayak pakai wallpaper kertas gitu. Ya bagus lah, cuma memang nggak rapi karena biasa tempat kita bekerja di situ gitu ya. Nah waktu itu saya ada orderan yang lumayan cukup banyak yang dikerjakan di ruangan tersebut. Saya dan teman-teman karyawan lainnya pastinya. Kita ngerjain barang segala macam, terus kemudian udah selesai. Keesokan harinya saya kembali ke ruangan itu karena ada yang tertinggal ya. Kayak pita-pita kayak gitu, pita-pita dari kertas gitu ketinggalan, dan akhirnya saya masuk ke rumah Laura lagi, ke ruangan tempat kita kerja. Ini yang saya nggak ngerti ya. Tiba-tiba semuanya tuh ditutupin. Jadi lukisan-lukisan yang tadinya menggantung tiba-tiba kayak disenderin di bawah gitu. Begitupun foto keluarganya Laura. Bapak, Ibu, dan Laura. Fotonya ditaruh di bawah, disenderin. Dan kardus-kardus juga semuanya itu ditutupin pakai kain putih. Kain satin lah ya. Nah, wah, saya jadi bingung nyari box tempat pita saya ini di mana gitu ya. Ini saya bukain satu-satu tuh kain satinnya. Di kardus-kardus nggak ada. Sampai akhirnya saya nemuin sebuah pajangan. Kayaknya kalau dilihat dari bentuknya ini bingkai gitu ya. Yang entah kalau hari-hari sebelumnya itu nggak ada ya, nggak ada bingkai seukuran itu. Dan akhirnya saya cek, bingkainya kebetulan kecil dan terselip di antara kardus-kardus. Saya cek, ternyata itu foto bapak, ibu, yang kalau dilihat umurnya sih kayak masih belia ya. Dan ada anak-anaknya tuh ada 5 gitu. Jadi selain Laura tuh ada 4 anak lainnya yang waktu itu di foto masih kecil-kecil. Perempuan semua. Lagi foto bareng gitu. Jadi total ada 7 orang di dalam foto itu. Ini siapa kalau saya gak pernah tahu, ya gak pernah lihat. Saya taruh lagi lah. Nah sampai akhirnya saya ketemu tuh pita kertas yang saya mau. Ya masih dengan perasaan yang aneh. Saya kembali dan keesokan harinya saya saking penasaran ya, karena waktu itu udah hari ke-5. Laura juga gak ngubungin saya. Begitupun saya nyoba ngubungin Laura tapi gak ada respon. Akhirnya di antara karyawan yang lainnya tuh punya nomor orang tuanya Laura. Katanya sih dari Google ya, karena dia ngecek tempat prakteknya ibunya Laura. Ya akhirnya saya dapat, terus saya coba telepon ibunya. Diangkatlah sama ibunya. Mas, kata ibunya, Mas coba kesini aja deh. Ke tempat orang tuanya Laura, saya diundang ke sana. Ya udah. Akhirnya ke sana. Di sana saya ketemu bapak ibunya Laura ya. Dan ada 3 orang lainnya yang saya ingat sih kayaknya ya. Itu orang-orang yang difoto bareng keluarga Laura itu.
Dan ternyata benar. 3 orang itu adalah kakaknya Laura. Oh, saya baru tahu gitu. Dan saya diundang ke sana, dikabari kalau ternyata Laura sudah meninggal dunia. Orang tuanya memang belum sempat ngabarin saya karena itu H-1 ya. Jadi kemarinnya Laura baru saja meninggal dan sudah dikremasi. Saya terkejut, kaget, plus sedih pastinya ya. Karena ditinggal seorang sahabat yang begitu baik sama saya. Terus kemudian, ya udah Bu, kalau emang bisnis floristnya emang harus tutup, ya saya ikhlas, saya bilang gitu kan. Kemudian keuangan, data, pemasukan dan pengeluaran ada di saya semua. Nanti bisa saya serahkan semua ke Ibu, saya bilang gitu. Nah tapi ibunya bilang gini, pesan Laura terakhir katanya usaha bunganya biar berlanjut aja gitu ya. Dan ibunya ini nyerahin ke saya. Karena apa? Karena karyawannya yang sudah semakin banyak, yang katanya nanti kasihan hidup karyawan di tempat florist itu yang punya keluarga gitu ya, harus ngasih makan keluarganya. Ya saya paham sih itu ya. Ya sudah, akhirnya saya terima amanat dari orang tuanya Laura. Saya kembali ke tempat florist dan menjalani semaksimal yang saya bisa bersama teman-teman karyawan lainnya. Yang berbeda adalah situasi rumah Laura. Entah kenapa jadi semakin dingin gitu ya. Ya rumah Laura yang di belakang toko florist itu. Kayak ada rasa-rasa yang janggal gitu ya kalau setiap masuk ke rumah itu. Sampai suatu hari ibunya Laura nih minta tolong saya untuk mengambil sebuah kotak di dalam kamar Laura. Sebelumnya saya nggak pernah masuk ya ke kamarnya Laura ya. Waktu itu ibunya ngasih kuncinya ke saya pakai ojek online ya, ngirim ke saya kuncinya. Terus kemudian ya saya coba masuk ke kamarnya dan sesuai instruksi dari ibunya Laura, kalau kotaknya itu ada di dalam lemari di kamar Laura. Udah saya masuk ke dalam kamar Laura. Balik lagi ya, agak-agak dingin kamarnya, terus kemudian bau lembab karena mungkin jarang dipakai. Terus saya akhirnya langsung ke lemari milik Laura. Saya buka kuncinya, kemudian buka lemarinya, ada suara berderit ya, gitu. Akhirnya ketemulah kotaknya. Saya nggak berani buka ya, nggak tahu apa. Nah terus kemudian saya tutup lagi lemarinya. Lemarinya tuh kan ada kacanya ya. Nah kaca lemarinya ini menghadap ke kasur milik Laura. Dan saya mendapati dari kaca itu ada sosok yang menyerupai Laura sedang berbaring. Wah, saya kaget setengah mati. Saya udah gak mau lihat lagi ya, cukup sekali aja saya lihat dari kaca itu, kemudian saya tutup lemarinya, saya pergi meninggalkan kamar Laura. Dan sebelum saya tutup kamarnya, tiba-tiba pintu lemari yang di dalam kamar Laura itu terbuka sendiri dan menutup lagi dengan kencang. Bam! Gitu. Saya kaget gitu. Saya buru tutup pintunya, terus saya kunci. Dan saya sambil melangkah agak cepat, saya kedengeran banget
jelas di telinga saya mendengar suara yang mirip dengan suara Laura dari kamar itu. Dan dia berkata, tolong saya. Saya merinding, saya langsung lari keluar. Terus kemudian saya balik lagi ke toko, di mana di toko itu sudah ramai orang gitu ya. Sudah ada karyawan-karyawan lainnya yang bikin saya jadi tenang gitu ya, karena sudah banyak orang. Itu yang saya lihat. Tapi di hari-hari berikutnya ternyata karyawan-karyawan lain juga merasakan hal yang sama, di mana dia melihat sosok Laura di rumahnya yang lagi kadang menyapa gitu sambil melambai dari jendela gitu ya. Bahkan sampai ada yang pingsan gitu ya ketika melihat sosok Laura ini, salah satu karyawan kita. Karena ngerasa kalau menurut saya pekerjaannya sudah tidak membuat saya nyaman, akhirnya saya memutuskan diri untuk resign dari toko bunga Laura. Dan entah sekarang dipegang oleh siapa, yang jelas saya mohon maaf ke ibunya tidak bisa melanjutkan amanat dari Laura dan keluarganya, dan minta maaf juga ke karyawan lainnya. Selain banyak gangguan secara psikologis, saya juga merasa kesedihan yang terus-menerus ya ketika masih berada di tempat itu. Makanya saya memutuskan untuk resign. Dan itu dia cerita mencekam untuk episode kali ini. Terima kasih untuk warga Skaudi yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan sekali lagi untuk semuanya yang mendengarkan atau menonton, silahkan kalau punya cerita horor, pengalaman horor ya, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman kerabat, orang tua, teman, silahkan dikirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen kalau perlu. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.